Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya anak-anak ustadz yang mentuah? Barakallahu fikum. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi bertanam sayuran dalam pot ya. Jadi ini juga lagi banyak ya, mungkin di rumah-rumah kalian sedang banyak tanam-menanam bunga, tapi ya sekarang ini menanam sayuran dalam pot. Baik anak-anak ustaz semua, kita baca. Ustaz baca dulu, nanti ustaz akan berikan tugas kalian juga. Tidak semua jenis sayuran dapat ditanam dalam pot. Jenis-jenis sayuran dan buah yang dapat ditanam dalam pot diantaranya cabai besar, cabai rawit, mentimun, pari, terong, kacang panjang, buncis, kapri, kecipir, dan paprika. Sayuran daun yang dapat ditanam dalam pot diantaranya adalah bayam, seledri, daun bawang, kubis, kemangi, dan sawi. Jenis sayuran umbi jarang ditanam dalam pot karena umbi itu dihasilkan Jenis sayuran umbi jarang ditanam dalam pot sebab umbi yang dihasilkan jadi kurang besar ya. Semacam misalnya kita mau tanam daun ubi ya, itu tidak bisa dalam pot karena nanti kan dia akan tumbuh ubi di dalamnya. Jadi kalau dia tumbuhnya dalam pot, maka ubinya itu kecil ya. Oke, selanjutnya tanaman jenis sayuran buah sebaiknya ditanam dalam bentuk bibit kecuali kacang panjang dan kapri. Sebelumnya dilakukan persemaian terlebih dahulu. Adapun sayuran seperti kangkung, bayam, kacang panjang atau kapri sebaiknya ditanam langsung dari benih. Saat bibit masih berada di persemaian, sebaiknya pot-pot telah diisi media tanam berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang agar kepadatannya tetap. Sebelum dilakukan penanaman, sebaiknya media tanam disiram terlebih dahulu. Penanaman bibit dilakukan dengan menancapkan pada media, sedangkan benih cukup disebar di atas media dan ditutup dengan lapisan tanah tipis. Setelah selesai penanaman, segera lakukan penyiraman. Pemeliharaan tanaman di pot sebaiknya dilakukan sejak tanaman ditanam, yaitu relatif sama dengan sayuran di lahan. Hanya saja pemupukannya perlu dilakukan sesering mungkin. Penyiraman dapat dilakukan dengan tangan. Jika pemeliharaannya baik, sayuran sudah dapat dipetik hasilnya sejak umur 1 bulan atau tergantung jenis tanamannya. Baik anak-anak ustaz semuanya, nanti akan kita baca sekali lagi per kelompok. Sudah ustaz siapkan, tinggal kalian baca nanti di grup ya. Sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah di dalam setiap paragraf ini ada namanya inti pikiran pokok ya. Pikiran pokok, inti yang ingin dibahas di dalam setiap paragraf. Jadi bacanya betul-betul pelan-pelan ya, karena nanti di samping kita akan mengerjakan soal tentang mencari pikiran pokok dari informasi di atas. Paragraf yang pertama. Ya, kita lihat paragraf yang pertama, apa dikatakan di sini? Tidak semua jenis sayuran dapat ditanam dalam pot. Ya, ini yang pertama ini dialah inti daripada pikiran pokoknya untuk paragraf pertama itu ya. Tidak semua jenis sayuran dapat ditanam dalam pot. Nah, kalau yang selanjutnya itu penjabarannya ya. Jadi intinya yang ingin dikatakan adalah tidak semua jenis tanaman bisa ditanam di dalam pot. Terus yang kedua yang ingin dikatakan di sini apa? Tinggal kalian baca lagi. Tanaman jenis sayuran buah sebaiknya ditanam dalam bentuk bibit kecuali. Nah, ini kan sudah penjabaran. Jadi yang mana inti pokoknya? Yaitu tanaman jenis sayuran buah sebaiknya ditanam dalam bentuk bibit ya. Itu yang ingin disampaikan. Baik, kemudian kita lihat lagi inti pokok dari paragraf ketiga dan keempat. Ini kalian baca, kemudian nanti kalian akan dapat apa yang sebenarnya ingin disampaikan di situ. Ya, itulah namanya pikiran pokok sebuah paragraf. Jadi silakan nanti kalian isi di buku cetak kalian ya. Kalian tulis di sini. Nah, di sini nanti kalian tulis paragraf 1 apa sudah saya sebutkan, paragraf 2 juga sudah saya sebutkan, paragraf ketiga, paragraf keempat silahkan kalian cari ya. Jadi tugas untuk tematik yaitu membaca per paragraf, akan saya kirim kelompoknya yang ini. Kemudian kita mengerjakan soal yang di bawah ya. Kalau mengerjakan yang di atas ini tentang sebutkan jenis sayuran yang dapat ditanam dalam pot, ini boleh dikerjakan.
tapi ditulis di buku tulis ya. Jangan dipaksakan tulis di sini, nanti terlalu sempit, susah Ustaz baca ya. Jazakumullahu khairan anak-anak Ustaz semuanya. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Syukran atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.